Assalamualaikum semuanya, selamat pagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Gimana nih kabarnya anak-anak sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah Sehat, Bu. Alhamdulillah. Alangkah baiknya sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita awali dengan baca doa terlebih dahulu. Silahkan dipimpin oleh ketua kelasnya ya. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya untuk kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, makasih Kiki yang udah memimpin doa. Selanjutnya anak-anak, tolong rapikan dulu ya baju seragam dan tempat kalian belajar senyaman mungkin agar pembelajaran bisa dilakukan dengan baik dan fokus. Oke, Ibu sambil absen ya. Rizky Amalia hadir? Hadir, Bu. Hadir ya. Oke, Zahra hadir? Hadir, Bu. Ananda Raihana hadir? Hadir, Bu. Oke, alhamdulillah semuanya hari ini hadir ya. Semoga kalian semua sehat selalu. Jangan lupa kita juga harus tetap bersyukur sehingga kita bisa belajar bersama dan menjalankan aktivitas ya. Apakah kalian sudah siap untuk menerima pembelajaran hari ini? Sudah bisa fokus ya? Siap, Oke, Bu. udah, Bu. Karena ini masih pagi juga, jadi seharusnya kalian masih bisa fokus dan masih fresh ya. Sebelum aktivitas tuh kita harus sarapan dulu ya, semuanya udah sarapan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, bagus. Selama pembelajaran tolong handphonenya disimpan dan aktifkan mode silent ya, kecuali jika Ibu memerintahkan kalian untuk mengaktifkan, baru kalian boleh menggunakannya. Oke. Oke, Bu. Oke, Bu. Oke, Bu. Oh iya, sebelum masuk ke materi, kalian pernah dengar nggak bahwa seorang desainer grafis itu gajinya ada yang dolar? Aku sih belum pernah denger ya, Bu ya. Emang ada ya, Bu? Waduh, kurang update nih Nanda. Ada dong, jadi ada platform yang menyediakan jual beli desain seperti poster, logo, ataupun desain lainnya. Nah, itu gajinya ada yang digaji dengan dolar, karena mungkin platform yang dia gunakan itu platform yang bersifat internasional. Jadi siapapun dapat mengakses dan menggunakannya. Emang gampang ya, Bu, jadi seorang desainer grafis? Sebetulnya untuk menjadi seorang desainer grafis pun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar karya yang dihasilkan layak untuk diperjualbelikan. Nah, nyambung sama materi yang akan Ibu bahas hari ini. Materi kita hari ini yaitu tentang dasar-dasar desain grafis dan nirmana. Jadi kita bisa dong, Bu, jadi desainer grafis. Bisa dong, asalkan kalian harus ada keinginan. Jadi nanti kalian bisa memperdalam ilmu desain grafisnya. Kayaknya kalian udah mulai kepo ya. Oke, next. Oke, sebelum itu ada kontrak belajar dulu yang perlu diperhatikan. Yang pertama, siswa harus datang tepat waktu 5 menit sebelum pembelajaran dimulai dan dispensasi waktu hanya 15 menit. Kemudian siswa wajib hadir 75% sebagai syarat untuk mengikuti ujian akhir semester. Kemudian siswa harus memakai seragam yang rapi dan sopan sesuai dengan ketentuan umum dari sekolah. Kemudian siswa juga harus bersikap santun dan sopan selama pembelajaran langsung. Siswa dilarang mengaktifkan telepon genggam ketika pembelajaran berlangsung dan siswa harus mengerjakan semua tugas yang diberikan oleh guru. Next. Nah, siswa juga harus mentaati dan melaksanakan kontrak belajar yang telah dibuat dan disepakati oleh guru dan siswa. Kemudian ada juga ketentuan penilaian, kehadiran 10%, tugas dan keaktifan 30%, ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir semester 30%. Begitu anak-anak paham ya mengenai kontrak belajar? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, next. Nah, selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang harus kalian capai. Yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi dasar-dasar desain grafis dan nirmana dengan benar dan penuh percaya diri. Yang kedua, kemudian siswa mampu menyebutkan software berbasis vektor untuk menghasilkan desain gambar nirmana yang baik dan bagus.
Kemudian siswa juga harus mampu merancang nirmana 2 dimensi menggunakan unsur atau elemen. Kemudian siswa harus mampu memberikan spektrum warna yang baik sehingga menjadi warna yang baru. Dan siswa juga harus mampu menggunakan software CorelDRAW atau software lainnya yang berbasis vektor. Begitu, paham ya anak-anak? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Baik, kita lanjut ke materi. Next. Nah, sebelum itu Ibu ingin bertanya kepada semuanya, apakah kalian tahu tentang unsur atau elemen yang ada di desain grafis? Ada yang tahu? Saya mau coba jawab, Bu. Kalau Boleh. setahu saya, itu ada titik sama bidang. Saya mau nambahin ada garis juga, Bu. Saya juga mau nambahin, Bu. Sama satu lagi ada volume, Bu. Wah, pinter semuanya ya. Setidaknya kalian udah tahu beberapa unsur atau elemen yang ada. Oke, masuk ke materi mengenai dasar-dasar desain grafis dan nirmana. Yang pertama, definisi dari desain grafis. Desain grafis adalah salah satu bentuk seni lukis atau gambar terapan yang memberikan kebebasan kepada perancang atau kepada seorang desainer grafis untuk memilih, menciptakan, atau bahkan mengatur elemen seperti ilustrasi, tulisan, garis. Nah, di atas permukaan dengan tujuan untuk menyampaikan sebuah pesan atau mengkomunikasikan pesan yang ingin disampaikan. Nah, dalam desain grafis ini dibedakan menjadi beberapa kategori. Oke, yang pertama ada desain percetakan. Desain percetakan ini memuat seperti desain buku, majalah, poster, buklet, dan lain yang sejenis. Kemudian ada desain web. Nah, desain web ini dibuat untuk desain halaman website. Selanjutnya ada desain logo. Desain logo ini merupakan desain profesional yang mencakup desain grafis, desain arsitek, atau desain industri, dan lain-lain. Kemudian ada desain untuk keperluan film seperti desain CD, DVD, dan CD multimedia untuk promosi. Kemudian ada desain produk juga. Desain ini untuk pemaketan barang atau produk. Nah, next. Oke, dalam desain grafis ini terdapat beberapa unsur atau elemen. Nah, di antaranya ada garis, bidang, ilustrasi, dan tipografi. Next. Nah, untuk garis adalah sebuah unsur desain yang menghubungkan satu titik poin dengan titik poin lainnya, yaitu disebut garis. Macam-macam garis itu ada garis lurus atau identik dengan kesan kaku dan biasanya digunakan sebagai simbol formalitas. Kemudian garis lengkung biasanya memberikan kesan lembut dan luas. Kemudian garis zigzag, garis ini sering dimaknai sebagai garis yang keras dan dinamis. Kemudian garis tidak beraturan, garis ini biasanya menimbulkan kesan fleksibel dan informal. Nah, selanjutnya ada garis vertikal, biasanya dimaknai sebagai bentuk garis yang memiliki kesan stabil. Dan garis horizontal biasanya menimbulkan kesan pasif. Dan yang terakhir, garis diagonal. Garis ini biasanya dapat diartikan sebagai makna aktif, dinamis, dan menarik perhatian. Nah, dalam penggunaan, garis dapat memberikan kesan perbedaan dalam perasaan dan juga dalam menstimulus ataupun mengeksekusi sebuah gagasan atau ide. Dalam penggunaannya, garis perlu diperhitungkan secara cermat sehingga tidak terkesan asal-asalan dan dipaksakan. Penggunaan variasi garis yang sangat bagus akan menambahkan unsur estetika dan kenyamanan untuk orang yang melihatnya. Okay, next. Nah, yang kedua ini ada elemen bidang. Bidang merupakan segala bentuk apapun yang memiliki dimensi tinggi dan lebar. Bidang dapat berupa bentuk geometri seperti lingkaran, segitiga, kemudian segi empat, elips, setengah lingkaran, dan bentuk-bentuk yang tidak beraturan. Nah, bidang ini ada dua jenis, yaitu ada bidang geometris dan non-geometris. Bidang geometris memiliki kesan yang formal, sedangkan untuk bidang non-geometris memiliki kesan yang lebih dinamis dan tidak formal. Okay, next. Nah, selanjutnya ilustrasi. Ilustrasi adalah suatu tulisan dengan teknik drawing, lukisan, fotografi, atau teknik seni rupa lainnya yang lebih menekankan hubungan subjek dengan tulisan yang dimaksud daripada bentuk. Nah, fungsi ilustrasi itu yang pertama ada memberikan bayangan setiap karakter di dalam cerita,
kemudian memberikan bayangan untuk bentuk alat-alat yang digunakan di dalam tulisan ilmiah, kemudian memberikan bayangan langkah kerja, mengkomunikasikan cerita, menghubungkan tulisan dengan kreativitas dan individualitas manusia. Next. Nah, ini ada tipografi. Tipografi itu merupakan ilmu yang mempelajari tentang seni, desain, dan huruf, termasuk simbol juga. Dalam aplikasinya untuk media komunikasi visualisasi, menggunakan metode penata layout, bentuk, ukuran, dan sifat sehingga pesan yang akan disampaikan sesuai dengan diharapkan. Nah, istilah yang sering digunakan dalam tipografi itu, yang pertama ada karakter. Karakter merupakan komponen terkecil dalam bahasa tulisan, huruf, angka, tanda baca, dan simbol-simbol lainnya yang termasuk dalam karakter. Kemudian ada alfabet. Alfabet ada 56 ya, yang merupakan satu set huruf yang digunakan dalam bahasa tulisan. Alfabet Latin seperti yang digunakan dalam bahasa Indonesia, dan Inggris menggunakan 28 huruf yang terdiri dari 21 konsonan dan huruf mati atau huruf mati dan 5 huruf hidup. Huruf vokal. Kemudian ada huruf. Huruf dalam prakteknya makna huruf meluas. Dalam prakteknya nih makna huruf itu meluas, tidak hanya mewakili 26 karakter dalam alfabet, tapi juga angka, tanda baca, dan lain sebagainya. Kemudian lettering. Nah, lettering ini menggunakan tangan ya dan alat seperti pahat, pena, atau kuas yang tidak dimaksudkan untuk diproduksi massal, melainkan spesial untuk keperluan khusus. Kemudian warna. Nah, warna dalam layout dapat menyampaikan mood, membuat gambar, terus menarik perhatian, dan mengidentifikasi objek. Nah, ketika memilih warna untuk publikasi atau halaman web atau yang lainnya, hal yang perlu diperhatikan adalah tentang apa yang ingin dilakukan dan warna apa yang cocok untuk tujuan desain tersebut. Oke, next. Nah, selanjutnya nirmana. Nirmana itu dalam desain grafis dapat diartikan sebagai pengorganisasian atau penyusunan elemen-elemen visual seperti titik, bidang, garis, warna, ruang, dan tekstur menjadi satu kesatuan yang harmonis. Nah, nirmana itu awalnya berasal dari bahasa Jawa kuno yang artinya tidak ada wujud atau tidak ada rupa. Nah, hal ini dapat diartikan sebagai lambang-lambang bentuk tidak bermakna, dilihat sebagai kesatuan pola, warna, komposisi, irama, dan nada dalam desain. Nah, nirmana itu dibagi menjadi 2 jenis. Next. Ada nirmana 2 dimensi atau dwimatra dan nirmana 3D atau trimatra. Untuk nirmana 2 dimensi atau lebih dikenal dengan nirmana datar, unsur-unsur di dalam nirmana dwimatra ini dibagi menjadi 2, yaitu ada unsur konseptual dan ada unsur visual. Nah, untuk unsur konseptual itu terdiri dari beberapa elemen seperti titik, garis, bidang, gempal atau volume. Sedangkan untuk unsur visualnya terdiri dari bentuk, ukuran, tekstur, dan warna. Oke, untuk nirmana 3D atau trimatra, atau lebih dikenal dengan nirmana ruang, unsur-unsur nirmana trimatra itu ada titik, garis, bidang, dan ruang. Sampai sini dulu dapat dipahami atau ada yang ingin ditanyakan? Takutnya dari tadi Ibu menjelaskan tapi kalian nggak paham. Bu, izin bertanya. Ya, silahkan. Kalau elemen gempal atau volume itu maksudnya gimana ya, Bu ya? Oke, bagus ya pertanyaannya. Ibu akan jelaskan elemen gempal atau volume. Nah, untuk gempal atau volume itu bentuknya mempunyai 3 dimensi, yaitu dimensi ruang yang terdiri atas panjang, lebar, dan tebal. Macam-macam raut gempal itu ada gempal kubistis, gempal silindris, kemudian gempal gabungan, dan gempal variasi. Sampai sini paham ya semuanya? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, next. Nah, ini ada contoh nirmana dwimatra yang menggunakan unsur garis.
bidang, dan value. Nah, untuk contoh lainnya kalian bisa cari sendiri ya, agar lebih memahami. Nah, untuk selanjutnya untuk unsur visual Nirmana Dwimatra itu ada bentuk, ukuran, tekstur, dan warna. Untuk bentuk dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu bentuk 2 dimensi dan bentuk 3 dimensi. Nah, untuk ukuran sendiri itu ada titik, garis, bidang, maupun gempal yang memiliki sebuah ukuran itu. Untuk tekstur, yaitu nilai atau ciri khas suatu permukaan atau raut ya. Kemudian untuk warna, dalam sebuah karya merupakan unsur yang paling menarik, karena dapat menarik perhatian bagi yang melihatnya. Oke. Nanda kok lihat ke bawah terus? Lagi ngapain ya? Lagi main HP ya? Maaf Bu, tadi saya lihat notif sebentar Bu. Maaf ya. Waduh. Ini kan Ibu udah bilang ya di awal, tolong handphonenya disimpan. Sebelum ada instruksi dari Ibu, kalian nggak boleh dulu main handphone. Harusnya kalau emang penting, boleh izin dulu ya. Iya Bu, saya minta maaf ya, saya janji nggak akan ngulanginnya lagi Bu. Maaf. Oke, jangan diulangi ya. Yang lain tolong diperhatikan peraturan di kelas ini. Kalau emang penting banget, boleh izin. Oke, materinya udah selesai. Ibu mau ngasih tugas. Next. Nah, Ibu mau ngasih tugas dan harus selesai sekarang juga ya. Tugasnya berkelompok, tapi penilaiannya tetap akan Ibu nilai perorangan. Jadi semuanya harus berkontribusi dan berperan aktif di kelompoknya ya. Oke. Tugasnya yaitu diskusikanlah bersama kelompok masing-masing untuk menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama ada, sebutkan 5 kategori dalam desain grafis, kemudian apakah yang menjadi ciri khas dari elemen titik? Tadi udah jelasin ya sama Ibu. Kemudian apakah yang dimaksud dengan warna adiktif dan subtraktif? Kemudian setelah berdiskusi, nah ini kan ada gambarnya di samping, boleh dianalisa dan didiskusikan sama kelompoknya ya. Dan yang terakhir nanti dipresentasikan. Paham ya sama tugasnya? Bu, untuk kelompoknya berapa orang Bu? Dan dipilih random atau pilih sendiri? Nah, untuk jumlah kelompoknya, setiap kelompoknya maksimal 2 orang dan Ibu akan pilih random. Untuk kelompok 1, Zahra dan Ananda. Untuk kelompok 2, Kiki dan Amalia. Nanti hasil diskusinya dipresentasikan dan oleh perwakilan aja ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan lagi, silahkan. Salah. Nanti hasil diskusinya dipresentasikan oleh perwakilan aja ya. Kalau nggak ada yang ditanyakan lagi, silahkan dimulai untuk berdiskusinya. Waktunya 25 menit. Dan dimulai dari sekarang. Oke, waktunya udah selesai ya. Udah habis. Tidak ada perpanjangan waktu. Sekarang saatnya pemaparan dari masing-masing kelompok. Ibu tunjuk aja ya biar cepat. Silahkan kelompok 2 untuk menyampaikan hasil diskusinya. Oke Bu, izin menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 2 ya. Jadi untuk beberapa pertanyaan tersebut, yang pertama tentang 5 kategori dalam desain grafis, yaitu ada desain web, desain produk, desain percetakan, desain untuk perfilman, dan juga desain identitas atau logo. Kemudian untuk pertanyaan kedua tentang ciri khas dari elemen titik, yaitu ukurannya kecil dan rautnya sederhana. Sedangkan untuk pertanyaan ketiga tentang warna adiktif dan juga ada warna subtraktif. Nah, warna adiktif adalah sebuah warna yang mana itu berasal dari warna primer atau dari alam gitu ya, cahaya seperti merah, hijau, dan biru, atau disebut dengan RGB. RGB sendiri ini akan bisa dikembangkan dengan digabungkan satu sama lain, bisa menjadi warna sekunder atau warna subtraktif. Sedangkan untuk warna subtraktif sendiri itu adalah warna sekunder dari warna primer adiktif. Pada warna ini berisikan hasil gabungan dari warna primer yang berupa kyan, magenta, dan juga yellow serta ki atau warna hitam sehingga disebut CMYK.
CMYK sendiri biasanya digunakan secara umum pada proses cetak warna di industri media. Dan untuk analisis gambar yang sudah Ibu berikan, yaitu dilihat dari gambar tersebut memiliki beberapa elemen yang terkandung di dalamnya, yaitu form dan juga space. Nah, form atau bentuk pada billboard New Green Tea yaitu bentuk persegi panjang dengan didukung bentuk lain pada billboard tersebut. Di antaranya terdapat bentuk natural dan bentuk abstrak. Selain itu juga ada elemen warna. Warna yang digunakan dalam gambar tersebut menggunakan warna primer. Salah satu contohnya warna biru yang dipakai untuk warna background dan menggunakan warna adiktif juga karena terdapat warna key atau hitam dan putih yang digunakan untuk gelap terangnya. Mungkin dari kelompok 2 cukup sekian, Bu. Terima kasih. Oke, mantap ya. Terima kasih kelompok 2. Mungkin untuk mempercepat waktu, karena habis ini Ibu ada kelas lagi dan jam kita juga udah hampir mau habis ya. Jadi kita lanjut ke kelompok 1 aja ya. Silahkan untuk kelompok 1. Identitas dan desain perfilman. Nah, untuk pertanyaan kedua tentang ciri khas dari elemen titik, yaitu memiliki panjang dan lebar, terus tidak membutuhkan ruang atau daerah, berukuran kecil dan memiliki bentuk yang sederhana. Kemudian untuk pertanyaan ketiga tentang maksud dari warna adjektif dan subtraktif. Warna adjektif adalah pencampuran warna primer cahaya yang terdiri dari warna red, green, dan blue yang disebut dengan RGB, di mana pencampuran ketiga warna primer dengan jumlah yang sama akan menghasilkan warna putih. Kombinasi antara dua warna primer akan menghasilkan warna sekunder. Warna sekunder adalah cyan, green, blue, magenta, yaitu gabungan warna blue dan red dan yellow, yaitu gabungan warna red dan green. Sedangkan warna subtraktif adalah warna sekunder dari warna adiktif. Namun secara material, warna subtraktif berbeda dengan adiktif. Warna adiktif dibentuk dari cahaya, sedangkan warna subtraktif dibentuk dengan pigmen warna yang bersifat transparan. Tinta cetak adalah contoh dari pencampuran warna subtraktif. Warna subtraktif itu terdiri atas cyan, magenta, dan yellow. Secara teori, pencampuran ketiga warna subtraktif akan menghasilkan warna hitam. Tapi kenyataan di lapangan adalah warna coklat tua karena keterbatasan pigmen tinta cetak. Oleh sebab itu, ditambahkan warna hitam atau black dinyatakan dengan simbol K berasal dari kata key untuk menambah kecepatannya. Saat ini warna CMYK menjadi standar dalam proses cetak warna di industri grafika. Selanjutnya, hasil analisis dari gambar yang telah kita lihat, itu terdapat beberapa elemen seperti elemen form dan atau bentuk. Bentuk itu ada yang natural, tetapi ada juga yang bentuk abstrak. Jika melihat poster tersebut yang dapat disebut abstrak itu di bagian daun teh dan manusia karena terlihat dengan adanya gabungan antara teh dan susu yang menyerupai bentuk sayap di belakang ilustrasi manusia tersebut. Mungkin cukup sekian dari kelompok 2. Oke, bagus. Mantap semuanya, pintar ya. Bisa menjawab pertanyaan dari Ibu dan sudah bisa menganalisis gambar yang telah Ibu berikan. Selanjutnya, Ibu ada satu pertanyaan rebutan. Pertanyaannya, software apa sih yang digunakan untuk pembuatan desain nirmana 2 dimensi? Yang bisa jawab boleh deh Ibu kasih nilai tambah. Ayo, siapa? Ibu, saya mau coba, Bu. Mau coba jawab. Oke, boleh. Yang saya tahu itu menggunakan software Corel Draw, Bu. Iya, betul Ananda. Ibu kasih nilai tambah ya. Bisa pakai Corel Draw atau Adobe Illustrator atau software lainnya yang berbasis vektor. Sampai sini paham ya dengan apa yang sudah kita pelajari hari ini? Paham, Bu. Paham, Bu. Baik, kalau gitu ada yang ingin menyimpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Saya lagi boleh nggak, Bu? Boleh, silahkan.
Oke, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini yaitu tentang dasar-dasar desain grafis dan Nirmana. Nah, dasar desain grafis merupakan proses pemikiran yang diwujudkan dalam gambar. Jadi, secara umum pengertian desain grafis adalah suatu bentuk komunikasi visual yang menggunakan gambar untuk menyampaikan informasi atau pesan seefektif mungkin. Nah, lalu sedangkan Nirmana dalam desain grafis dapat diartikan sebagai pengorganisasian atau penyusunan elemen-elemen visual seperti titik, bidak, garis, warna, ruang, dan tekstur menjadi satu kesatuan yang harmonis. Mungkin itu saja kesimpulan yang dapat saya sampaikan, Bu. Terima kasih. Oke, makasih Ananda telah menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya, Ibu akan memberikan link kuesioner, nanti akan Ibu kirim di Google Classroom ya, dan itu harus kalian isi. Dan ada juga evaluasi tentang pembelajaran kita hari ini, dan itu juga wajib kalian isi ya, karena untuk pembelajaran ke depannya mau seperti apa. Oke, mungkin pertemuan kita hari ini dicukupkan ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung WhatsApp Ibu aja ya, asalkan jangan lebih dari jam 4, karena sudah jam istirahat ya. Paham? Oke, Bu. Paham. Paham, Bu. Paham, Bu. Oke. Dijaga kesehatan kalian ya, jangan sering begadang, tapi jangan lupa juga kerjakan tugasnya. Terima kasih atas pertemuan hari ini. Ibu tutup ya, selamat istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.